Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini kita lanjut materi kemarin ya. Materi kemarin tentang bagaimana kita memperoleh misalnya seperti ini ya. Apa namanya? Kita mencari apa gerak partikel antara dari di dua titik itu ya. Kita pergerakannya seperti apa? Kemudian kita coba linearkan semua. Ini kan sudah ya. Dengan beberapa bentuk beberapa bentuk pendekatan yang kita gunakan. Nah, malam ini mungkin materi lanjutan yang kemarin ya, materi lanjutan mungkin saya akan tambahkan dengan untuk materi terakhir kita itu tentang tensor. Lanjut ya. Ini yang kemarin kita coba ulang yang kemarin sedikit saja tentang persamaan Euler ini ya. Tentang persamaan Euler di sini misalnya kan kita memiliki kurva itu y sama dengan yx ya misalnya ini ya. Dia melewati titik x1, y1 dan x2, y2. Kita memiliki beberapa informasi ini dengan absisnya dan ordinat masing-masingnya. Absis x dan ordinatnya itu adalah y-nya. Ya kan? Ini bisa dilihat di gambar 16.1 ini. Kemudian diberikan y ini, diberikan persamaannya sama dengan ini ya. X ditambah ini ya, epsilon ada n sama x ini. Ini merupakan satu konstanta, sedangkan ini adalah gradiennya ya, ada gradien. Nah ini adalah apa namanya secara tidak langsung memang garis lurus ini bisa kita katakan ini adalah apa namanya variabel bebasnya, sedangkan ini adalah variabel terikatnya. Nah, kalau di fungsi apa namanya di Excel itu bisa kita katakan ini adalah slope-nya, sedangkan ini adalah intercept. Nah, bagaimana posisi kemiringan dari garis-garis ini ya? Di mana ini ya, di mana ini merupakan sebuah fungsi arbitrari ya, fungsi arbitrari ini fungsi coba-coba atau fungsi yang bisa kita berikan. Nah, epsilon ini merupakan parameternya. Yang epsilon ini merupakan parameternya. Sehingga ketika titik ini melewati antara dua titik ini ya, x1, y1 dan x2, y2, kemudian kita bisa menuliskan bahwa ini sama dengan 0 untuk melewati x1 ya, dan ini juga sama dengan 0. Ya, kita bisa melihat ya, bisa dilihat pada problem 16.1 dan 16.2 untuk masalah ini. Kemudian ini kita sudah diperkenalkan kemarin untuk fungsi Euler kan seperti ini di persamaan 5 adalah turunan dari ini kan ddx dalam kurung ini do f kali do y aksen dikurangi dengan do f per do y-nya. Ini sudah ya, kita pertemuan kemarin di mana kita bisa katakan ini merupakan persamaan Euler dengan untuk kondisi 5 ini ya. Untuk kondisi ketika persamaannya itu adalah y sama dengan x. Lalu ada persamaan 6 yang muncul. Nah, kalau persamaan 6 ini adalah f itu dikurangi y aksen, ya kan? Kali do f per do y aksen sama dengan c. Ini untuk kasus ketika ada 3 fungsi ya, fungsi f-nya yaitu x, y aksen. Ini does not contain x explicitly ya. Untuk sebuah integral awalnya persamaan 5 ini kita temukan, nanti akan menemukan persamaan yang seperti apa namanya masalah-masalah seperti di persamaan 6. Lalu ada constraint. Constraint di sini ini yang mana kita diberikan sebuah integral. Kita diberikan sebuah integral sesuai persamaan 7 dengan batas x1 sampai x2 ya, dengan fungsinya tadi ya x, y aksen itu dx. Lalu ada maksimum atau minimum. Makanya kemarin itu kalau constraint ini kan kita mencari nilai ekstremum ya. Ekstremum itu dia bisa maksimum atau dia juga bisa minimum. Kan dia bisa maksimum atau minimum.
Di sini dia hampir sama ya, cuman kita ganti apa namanya di sini F, di sini kita bisa ganti dengan G-nya. Sehingga dari persamaan 7 dan persamaan 8 ini, ya kan, ini kita peroleh persamaan 9 ini, kita bisa lakukan proses generalisasi ya, untuk menyelesaikan dengan menggunakan metode Lagrangian yang multiplier, ya kan, Lagrangian, sehingga kita bisa melakukan kita bisa melakukan konsiderasi untuk bentuk integral ya, persamaan 7 tadi. Ini persamaan 7 ini kita kalikan dengan ini ya, sebuah multiply ini. Di sini kita berikan gamma, atau bisa juga kita katakan ini ya, multiply Lagrangiannya. Lagrange, multiplikator Lagrange, kan kemarin kan multiplikator Lagrange ya, sehingga diperoleh ini integral x sampai x2 f ditambah lambda g dx ya kan, sama 9. Sehingga dari persamaan ini kita peroleh ekstremum ya, ekstremum dan limnya ini untuk fungsi Euler. Bisa dilihat yang ini ya, di mana h ini sendiri ya adalah fungsi f ditambah dengan lambda g tadi. Kalau di apa namanya di fisika itu biasanya di sini bisa kita katakan ruang ya, ruang atau dimensi atau Hilbert ya, kalau di fisika itu Hilbert ya. Ini digunakan untuk ini karena kita bisa menemukan ekstremal ya, required ekstremal constraint kondisi dari apa kondisi constraint. Lalu ada variasi ya kan, ini kemarin kita sudah jelaskan juga ya notasi dari variasi. Tapi kemarin itu kan saya jelaskan hanya sederhana sekali ya, itu tentang penjumlahan untuk kalkulus variasi ya. Misalnya penjumlahan U tambah apa namanya perkalian ya, bukan penjumlahan U kali V itu kan berarti kalau turunannya itu U aksen V ditambah dengan UV aksen ya. Dia kan sifatnya itu apa namanya ya, U aksen V ditambah UV aksen, atau ya bisa dibolak-balik, tidak jadi masalah karena perkalian. Lalu ada yang fungsi pembagian yang U per V, di mana jika diturunkan itu berarti U aksen V ya kan dikurangi dengan UV aksen dibagi dengan V kuadrat ya. Itu yang kemarin ya. Sedangkan hari ini lebih dalam lagi. Misalnya ini kan kita diberikan fungsi ini, misalnya fungsi F ini X, Y, X ya kan, Y aksen X berarti ada 3 ya. Ini ada tiga masalah di sini. Briefly misalnya dari sini ya, dari F sendiri ini adalah X, Y aksen yang di awal tadi, di mana kita bisa apa namanya melakukan misalnya X ini sebagai fixed ya, sebagai penyelesaian ya, bisa diselesaikan dengan mendefinisikannya delta F itu sama dengan F fungsi dari ini X, Y ditambah dengan ini ya, apa namanya suatu arbitrary tadi, dengan ini adalah parameternya, Y aksennya ditambah dengan epsilon ini ya, arbitrary juga, tapi yang membedakan di sini berarti ada dua ya, ini yang pertama, dan yang kedua itu adalah Y aksen ditambah ini satu arbitrarinya ya, tapi ini ada aksennya. Misalnya ada ini bisa kalau kita katakan perubahannya, suatu perubahan misalnya dari misalnya kalau bisa kita gambar grafiknya itu misalnya modelnya begini. Jadi kita plot dia. Nanti ada contoh di bawah. Ini ya, dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan ini. Ini tanpa arbitrari ya. Ini persamaan sebelasnya di mana epsilon dan ini tadi kan. Ini ya, memiliki beberapa arti ini. Beberapa arti bisa dilihat di halaman 375 nanti menggunakan
ekspansi Taylor ya. Ada ekspansi Taylor ya. Yang digunakan di sini. Sehingga dari sini, ini sebenarnya untuk variasi notasi ini, dia kembalikan ke sini. Dia kembalikan ke sini. Berarti seperti ini. Kalau turunan X, misalnya ada fungsi X, Y ya. X, Y itu berarti kita turunkan terhadap X-nya. Ya kan? Berarti tinggal Y kan, X-nya yang jadi satu. Tapi kalau kita turunkan terhadap X-nya, berarti hasilnya adalah Y. Karena X-nya itu akan jadi satu. Seperti itu yang maksudnya ini, tapi ini kan kita di apa namanya diperkenalkan tentang apa namanya variasi notasi variasi ini dasar-dasar atau maksudnya bekal kalian nanti untuk kedepannya. Memang agak sulit tapi tidak jadi masalah ya karena ini bisa bisa jadi materi pengayaan untuk bekal kalian misalnya mungkin melanjutkan studi mengambil apa namanya lebih mengambil ke sini ya, tentang fisika teori dan komputasi karena memang kalau kita ngambil fisika teori komputasi siap-siap berhadapan dengan barang-barang seperti ini cakaran-cakaran seperti ini. Jadi dari persamaan 11 dan 12 ini ya ini kan ada apa namanya prosedurnya sehingga kita peroleh ini ya delta F nya itu adalah do F do Y ya kan kalian arbitrarinya ini ya kan? Do F do Y aksen lagi ya kan dengan arbitrari ada ini ada aksennya ya ditambah dengan dan bentuknya ini sampai ini berarti parameternya ini sampai pangkat 2 pangkat 3 sampai pangkat n nya yang tambah 1 yang bersama 13 ini dari sini sehingga kita peroleh kita bisa menulis ulang ya dari persamaan semuanya hasil akhir itu kita turunkan do F ya kemudian do F per do Y dikali dengan do Y nya lalu tambah do F do Y aksen dengan do Y aksen DY aksennya hingga kita peroleh misalnya ini ya arti untuk kalkulus variasi ini kalian perhatikan bagian sini ya. Ketika kita turunkan itu harus sama dengan ya kan? Kita mau mencari nilai maksimumnya ya atau minimumnya itu jadi ketika kita turunkan itu sama dengan 0. Setelah kita lakukan proses constraint ini selanjutnya itu ada namanya generalisasi. Kita lakukan generalisasi. Nah, misalnya di sini kan ada ini kan the idea above can be extended di sini ya. Sebuah contoh adalah misalnya ada masalah bagaimana menemukan curve ya. Menu curve dan misalnya X1 itu adalah X1 dalam kurung T-nya saat mewakili T X2 misalnya X2 yang besar sini ya sama dengan X2 T-nya ya kan sampai dengan XN-nya berarti XN T sehingga dari sini kita bisa gunakan ini untuk X1 dot-nya ini X1 dot berarti turunan pertama ya X1 dot itu berarti DX1 ini DT terhadap waktu ya ini sebagai wakilan waktu berarti kita variabel bebasnya itu adalah waktu di sini nah, sampai dengan ini ya xn-nya berarti x dot dengan indeks n ini sama dengan dxn dt. Ada di sini kita bisa menulis ulang berarti untuk kita misalnya kita dari integralnya kalau integral ini kan ini maksudnya seperti ini ya dia bisa dalam bentuk discrete ya. Discrete bisa kita katakan ini mungkin bentuknya itu discrete makanya kita apa namanya kita lakukan proses pengintegralan atas bawahnya T1 sampai dengan T2 fungsinya aja tulis ulang T, X1, X2, Xn ya, koma X1 yang dotnya X1 dot, X2 dot sampai dengan Xn dotnya terhadap waktu ya perubahan waktunya. Sehingga untuk mencari maksimum atau minimumnya ini juga tetap sama ya setelah kita gunakan apa namanya persamaan Euler ini kita peroleh sama ya hanya bedanya kemarin kan
Yang di atas ini kan DY lah, DH di aksen ini hampir sama saja. Tinggal kita ganti yang bagian bawahnya. Jadi do x dotnya kan, do x dot ini mungkin indeksnya ini adalah K, ya kan, ini do x berarti indeksnya K biasanya. Bedakan kan yang di sini kan diturunkan terhadap turunan apa namanya? Turunan. Di sini ada i aksen di sini tadi. Ini ya. I aksen tadi. Berarti ini terhadap turunannya lagi. Ini ya, proses generalisasi seperti itu. Lalu ada prinsip Hamilton. Jadi ada kalau prinsip Hamilton di sini kita diberikan informasi tentang hukum Newton ya. Hukum Newton adalah sebuah partikel dengan massa m yang bergerak ya, sebuah partikel dengan massa m yang bergerak ya toh, yang bergerak yang diberikan bersama seperti ini, F sama dengan M kali A. Sebenarnya kan sini M kali A, massa dikali dengan percepatan. Tapi percepatan itu sama saja dengan turunan 2 kali posisi terhadap waktu ya. Di sini posisinya sebagai representasi dari R-nya ini D kuadrat R per dt kuadrat. Ya kan ini sebenarnya M kali A sih kalau. Tapi secara matematisnya seperti ini. Di mana F ini merupakan external force ya, berarti ini adalah Newton ya. Newton kan M kali A berarti kilogram meter per second kuadrat ya. Bahkan external force berarti gaya ya, gaya dan apa namanya dari sebuah partikel, dan R ini adalah posisi vektor tadi kan, posisi vektor with respect to the origin. Maksudnya seperti ini, posisi vektor ini atau posisi terhadap waktunya. Dan T adalah waktu ya. Ini adalah sebuah apa namanya? T adalah waktu. Sehingga dari sini ya, dan dari gini ya. Misalnya kita lihat gaya, misalnya kita anggap dia itu konservatif. Ya. Kalau konservatif itu berarti begini ya, kan ada gaya itu kan apa namanya? Kalau misalnya kalian coba buku fisika klasik ya, atau fisika klasik atau di materi ini sebenarnya kalau apa, mekanika kalian sudah tahu semester ini ya, halo, kalian semester ini dapat mekanika atau dinamika atau mekanika dinamika? Tidak, Pak. Tapi kemarin semester kemarin sudah dapat ya? Iya, sudah. Nah, yang itu dari mata kuliah itu lah. Soalnya kan kita ada kita diperkenalkan tentang konservatif dan non konservatif. Kalau di sini dianggap konservatif ya, kalau konservatif itu berarti misalnya apa namanya ada kayak begini ya, saya berjalan di yang sesuatu yang misalnya jalannya itu licin kan, itu kan bisa mempengaruhi saya bergerak ya. Berarti ada variabel dari luar ya, ada variabel dari luar. Makanya di sini misalnya di sini ya, ini misalnya itu sebuah fungsi potensial ya, ada sebuah fungsi potensial dari persamaan ini 22 ini, karena misalnya kita di sini kita lihat dia itu sebagai apa namanya sesuatu yang konservatif, berarti ada fungsi dari luar, bisa jadi itu apa namanya penghambatnya ya. Nah, makanya di sini ada tanda minus ini, penghambatnya ya kan, sehingga bisa dituliskan persamaan 22 ini menjadi apa namanya, bukan menjadi ya, persamaan 22 ini bisa kita dekati dengan persamaan 23. Sehingga dari berdasarkan ini ya, sama 22 dan 23 ini sesuai apa namanya energi kinetik ya, sehingga partikel yang tadi itu kita definisikan sebagai energi kinetik. Berarti ini kita simbolkan sebagai T sama dengan, kalau kinetik itu kan setengah dari mv kuadrat ya, mv kuadrat, sedangkan v itu adalah jarak dibagi dengan waktu, karena jaraknya tadi posisi itu dibagi dengan waktu, ada posisi lah dibagi dengan waktu. Karena posisi tadi kita sudah representasi sebagai R, berarti dr per dt ya. Kemudian kita pangkatkan 2, sehingga dari sini selanjutnya sama dengan 1/2 M ya kan, M ini kan, sedangkan dr dt ini
Ya kan, kalau misalnya kita tinjau dalam bentuk 3 dimensi, ya kan, bentuk dalam 3 dimensi berarti sama dengan ini, dx per dt kuadrat tambah dy per dt kuadrat tambah dz per dt kuadrat. Atau dengan, jika ini ya, jika kita lihat misalnya pakai vektor ini xi, yj, dan z. Misalnya ada x ini di arah y-nya, y ini dengan arahnya j, dengan z ini yang arahnya ini adalah k. Ya, kalau tebal-tebal begini berarti ini vektor ini ada arah dan ada vektornya. Sehingga kita bisa apa namanya? Kita bisa sound, ya kan, kita bisa menunjukkan persamaan 22 tadi, persamaan ini. Kita bisa menunjukkan persamaan 22 mengikuti konsekuensi dari masalah yang kita temui pada bagian yang tadi kan tentang partikel ini, sehingga integralnya bisa kita tulis seperti ini. P dikurangi dengan V, P ini tadi kan nilai kinetik, sedangkan V ini tadi kan potensial tadi. Ini kan fungsi potensial kan yang tadi. Potensial terhadap waktu dengan batas integral itu adalah T1 sampai T2 sesuai persamaan 25 ini. Jadi ini adalah sebuah ekstremum ya, sebuah ekstremum dari, sehingga dari integral T1 dan T2 ini merupakan dua spesifikasi waktu ya, spesifikasi waktu dan apa namanya, posisi dari partikel ini tadi. Maksudnya begini, pada saat ini kan kita kalau integral ini berarti kita plot ya, kita plotkan dia berdasarkan waktunya, posisi partikel itu dia bergerak seperti apa. Sehingga prinsip ini merupakan ini tadi, prinsip dari Hamilton. Kalau ini lagi ya, ada Lagrangian. Lagrangian persamaan Lagrangian tadi. Ini kalau Lagrangian persamaan Lagrangian ini dicontohkan misalnya pendulum ya. Ini juga kemarin saya sudah jelaskan ya di simple pendulum itu. Nah, ini sebenarnya materi saya ini berkaitan ya. Kalau ada materi yang saya lompati ya tentang matriks ya. Tapi saya rasa kalau matriks mungkin di kalkulus saya kemarin saya ngajar lewati matriks itu. Karena saya anggap kalian sudah dapati kalkulus tentang, kalau matriks kan tidak terlalu repot ya, menurut saya. Paling yang susah itu tentang tensor, nanti sebentar kita akan bahas. Ini ya, misalnya ada apa namanya, ada simple pendulum, ada pendulum di sini, ada partikel yang bermassa m, ya kan, dengan panjangnya di sini L ya, ada M1 di sini dengan sudutnya theta di gambar 16,2. Sedangkan ini dia 16,3 ini theta 1 ya. Lalu ada L1, lalu ada M1 di sini tadi ya. M1 lalu dia coba panjangkan lagi. Berarti ada apa namanya, kalau bisa dikatakan apa namanya, ini ada dua ya. Ada dua pendulum, ada dua partikel di sini M1 dan M2, dan ini saling bergerak. Dia juga pasti membentuk sudut theta 2 dan dengan panjang L2 ya. Panjang L2 M2. Kalau untuk ini saya kemarin sudah pernah buat simulasinya ya, kalau yang dua seperti ini. Nanti saya coba cari apa namanya, aplikasinya yang saya sudah buat kemarin. Sehingga dari sini ya, dari sini kita bisa apa namanya, kita bisa dekati sebenarnya dengan energi potensial dan energi kinetik ini, kita bisa apa namanya, kita bisa mengekspresikan ya bentuk dari apa namanya, bentuk umum dari sini ya. Ada misalnya ada Q1, Q2 sampai dengan Qn ini, dengan n merupakan n ini ada referensi koordinat ya, atau bisa juga disebut dengan derajat kebebasan dari sistem ini. Ini didekati dengan ini ya, sehingga untuk prinsip Hamilton ini sama ya dengan yang kemarin juga, tetap T1 sampai T2 integralnya L dt, di mana L ini adalah T kurang V.
Saya bagian ekstremnya ya. Ini juga sama ya. Yang bedanya di sini yang key tadi dengan key ini adalah ini ya, derajat degree of freedom. Manakah ini 1, 2 sampai dengan yang seperti itu ya. Sedangkan ini kemarin kita sudah, ini kemarin kita sudah melakukan ini. Sudah notasi variasi. Ini juga sama ya, hanya untuk bentuknya itu jika bentuknya sudah agak berbeda. Ya, saya sudah buatkan cakar-cakaran, tapi saya screenshot saja biar bisa saya share sama kalian. Ada sih, kalau cakarannya ada nanti kalian apa namanya kita tatap muka dulu baru saya bagi dengan pertemuan yang kemarin. Ini ya, ini kan yang Suaranya Pak tidak jelas. apa? Suaranya Pak tidak jelas. Tadi jelas kan? Iya, Iya. iya. Tadi jelas. Ini Iya, Pak. jaringan. Kita coba buat ya. Ini ada tenaga kinetik, lalu ini ada tenaga potensial. Tadi dah. Ini kita yang punya nilai minimum. Ada prinsip aksi terkecil. Ada prinsip aksi terkecil. Sehingga tadi kan ada turunannya toh. Ada D di sini. T1 sampai T2. T kurang V kan. DT di mana tadi kan karena ini adalah energi kinetik, ya kan dikurangi dengan energi potensial. Kenapa seperti ini? Karena kita anggap hukum tadi kan dari presentasi hukum Newton yang kita anggap itu adalah sebuah gaya konservatif ya. Ada prinsip konservatif sehingga mungkin ada T kurang V ini, ya kan? Karena dia kita di sini kita mau lihat prinsip aksi terkecilnya sehingga di ruas kanan ini sama dengan 0. Selanjutnya kita lakukan ini. Tadi kan yang x dot tadi. Ini kita yang contoh yang x dot tadi. Dimana x dot ini adalah dx per dt. Turunan sih sebenarnya. Nah, dengan prinsip ini ya, persamaan Euler. Persamaan Euler sehingga untuk misalnya ada contoh ini ya. Ada contoh-contoh yang seperti ini bisa kita hitungkan indeks bias sih biasanya. Indeks bias dan juga misalnya kita apa namanya ada percobaan tentang prinsip Fermat ini contoh yang paling bagus untuk melakukan pembuktian dengan prinsip Fermat. Ada apa namanya kalau prinsip Fermat ini seperti ini misalnya ada tabung ada gelas lah ada gelas ya misalnya ada gelas atau botol itu saya bagi dua ya saya bagi dua berarti lengkungannya saja lengkungannya itu yang saya ambil lengkungan satu sisi ya salah satu sisi lengkungannya saya ambil kemudian misalnya saya tembakan laser misalnya tembakan laser begini ya pasti hasil di sini itu dia akan pasti dibelokkan seperti ini dia dibelokkan seperti ini adalah satu prinsip Fermat tadi ada indeks bias ya nah tapi yang di sini tadi atau bisa juga begini atau bisa juga misalnya pakai botol lah botol utuh ya terus di dalam botolnya itu tapi bukan botolnya tadi kan tetap kita apa namanya kita bagi dua ya misalnya botol kita bagi dua lalu di satu sisi ini kita tempel berarti dia jadinya itu kayak setengah dari apa namanya setengah dari ini ya bentuknya gimana kalau kita gambar saya gambar deh di sini kelihatan tidak saya ini botol ya misalnya ada botol seperti ini ya ada botol utuh kemudian saya botol saya buat seperti ini berarti ini setelah di situ ininya saya isi air terserah ya isi larutan apalah di sini ini isi larutan setelah ini diisi larutan kemudian saya tembakkan ini anggap saja ini larutannya kemudian saya tembakan cahaya lah tembakan laser atau apa dari kalau misalnya kita tembakan kita sini atau kita tembakan di sini ya di sini kita tembakan ke sini kemudian pasti apa namanya cahayanya itu pasti larinya ke sini kalau tadi yang prinsip Fermat itu seperti jika ada normalnya di sini hasilnya seperti
Nanti lah kalian coba-coba cari apa materi-materi tentang indeks bias itu seperti apa. Ini kemarin yang sudah, ini kemarin sudah. Lalu ada hanya sampai situ ya kalau untuk kalkulus variasi, tidak perlu sampai ke, kita tidak perlu bahas sampai di sini. Cukup yang variasi yang di atas tadi itu saya rasa. Biar kita tidak terlalu apa namanya, tidak terlalu pusing ya, karena agak sulit kalau semakin ke bawah. Hanya sampai sini saja. Ini kita tidak akan bahas tentang strong review sistemnya dan Rayleigh Ritz, metode Rayleigh Ritz ini tidak perlu. Kalian cukup sampai sini saja. Contoh ini atau bisa juga apa namanya pegas, itu juga bisa. Konsep apa namanya konsepnya sama ya. Nah, ini ada tambahan ya ini tentang eigenilai suatu matriks. Eigenilai suatu matriks misalnya ada ini ya. Ada persamaan seperti ini ya. Tentang persamaan eigenilai tadi. Misalnya H ini kan, H ini sama dengan minus H bar kuadrat per 2M, ya kan? D kuadrat per DX kuadrat ditambah dengan VX, ya kan? X ini, lalu ada mu-nya, mu X sama dengan E-nya ini ya, mu X, di mana E ini sendiri, ini saya sudah tanda-tanda. Ini merupakan eigenilai. Ini adalah persamaan eigenilai. Ini persamaan eigenilainya yang sampai sini tadi. Persamaan eigenilai. Sedangkan ini adalah eigenilai sendiri. Lalu untuk mu X ini, mu X ini merupakan dia merupakan apa, fungsi dari sinusoidal. Sini kita katakan itu adalah asin Kx, asin Kx atau akos Kx ya terserah kalian sih. Misalnya jika dipandang dia sebagai fungsi ganjil atau genap. Sini kita anggap dia sebagai fungsi genap, yang makanya kita gunakan asin Kx. Lalu ada persamaan eigenilai. Persamaan eigenilai bisa dilihat di sini. Ada operatornya. Ada operator, ini adalah eigenilai itu yang ini. Eigenilai. Ya. Dan B ini adalah matriks ya. Makanya tadi ini ada kaitan dengan matriks ya. Kalau ada diagonalisasi matriks ya, dari sini diagonalisasi matriks itu adalah suatu prosedur untuk mencari eigenilai. Untuk kasus-kasus non trivial ya, untuk kasus-kasus non trivial. Sehingga dengan menyelesaikan persamaan karakteristik dari sini tadi, ini B tadinya adalah matriks ya, apa namanya? B tadi operator, ini operator. Y ini adalah eigenvektornya dari matriks B tadi ya, dari matriks B. Masih operator itu dalam bentuk matriks ya. Ini operator dalam bentuk matriks. Sedangkan ini adalah eigenvektornya. Sedangkan B kecil ini adalah eigennilai. Kalau ini hasilnya pasti 0 ya. Kalau untuk penyelesaian itu masalah-masalah trivial. Misalnya ada matriks yang seperti ini, ada matriks yang BXX, ya kan, BXY, BXZ, BYX, BYY, BYZ, BZX, ya kan, BZY dan BZ. Untuk penyelesaian non trivialnya, misalnya ada matriks-matriks seperti ini. Penyelesaian trivialnya tinggal kita kurangi saja yang diagonal matriksnya ini ya. Diagonal matriksnya ini kita kurangi dengan B ya. Dia kurangi dengan B, di ruas kanan itu kita sama dengan kan menjadi 0.
Ini untuk penyelesaian non trivial ya. Yang tadi di sini yang trivial. Kalau trivial itu pasti hasilnya 6. Nah, kalau non trivial ini yang diagonal. Seluruh diagonal ini kita kurangi dengan B ya. Di mana B tadi kan adalah eigenilai ya. B ini merupakan eigenilai. Ini contoh soalnya dia seperti ini kalau contoh soalnya seperti ini. Misalnya carilah eigenilai dari matriks ini 2 0 minus 2 0 4 0 minus 2 0 5 ya kan. Kemudian untuk salah satu eigenilai hitunglah eigenvektornya yang ternormalisasi. Kalau persamaan eigen tadi kan seperti ini kan, A ini ada tanda panah kiri kanan, ya kan? U-nya ya kan, A kali U-nya. A ini kan sebuah operator. Operator itu dalam bentuk disajikan dalam bentuk matriks. Berarti A ini yang ini. A ini. Sedangkan U ini tadi apa? U-nya. U itu eigenvektor lah. Ini dah yang Y tadi. Ini eigenvektor. Sedangkan ini adalah eigenilai yang kecilnya tadi. A kecil ini eigenilai. Berarti ini operator. Ini eigenvektornya. Ini eigenilai. Ini juga sama ya tentang masih eigenvektor. Nah, syaratnya seperti ini, berarti kita kurangi ya, kita kurangi terhadap eigenilainya kan? Kita kurangi dari eigenilai. Berarti dari operator ini kita kurangi dengan eigenilai dia di masing-masing diagonal. Berarti 2 kurang A, 4 kurang A, 5 kurang A. Ya, kenapa bukan B? Karena dari persamaan dari eigen yang kita gunakan itu kan di sini kan vektornya A. Jadi kalau vektor operatornya ini C, berarti dikurangi dengan C kecil. Kalau operatornya itu Z, Z besar, berarti di sini Z kecil ya. Seperti itu ya. Prosedurnya. Sehingga dari sini kita selesaikan. Ini ya, sebenarnya seperti ini dia. 2 kurang A, 4 kurang A, 5 kurang A. Ditambah atau 0 kali 0 atau seperti ini lah. Ini sama saja kita cari determinan. Kalian tidak perlu harus tinggal ikutin ini, sebenarnya cari determinan matriks. Cara ini dah. Ini kita cari determinannya. Kalau cari determinannya itu kan berarti seperti itu. Kalau matriksnya ini 3 kali 3, ini kan matriksnya 3 kali 3 ya. Barisnya 3, ya toh, kolomnya ada 3. Ini matriksnya. Kayaknya bagusnya itu kalian coba buka buku lagi tentang matrisnya itu di pertemuan 15 nanti kita sambil saya jelaskan kisi-kisi ujian untuk UASnya. Saya jelaskan juga nanti tentang ini ya, sedikit saja tentang apa namanya dasar-dasar dari matriks itu. Nah, jadi kita cari determinan. Coba tunggu, saya coba buka dulu. Saya buka Word dulu. Ini kenapa bisa jadi seperti ini? Nanti kalian bakalan paham dengan sendiri. Nah, tadi ini ya. Nah, matriks ini ini 2 kurangi A
Ini 4 kurangi dengan eigen nilainya ya. Eigen nilai 3, 5 juga dikurangi dengan eigen nilai. Yang lainnya sih kita tulis ulang. 0 minus 2 0 minus 2 0 ya. Ini di sini tadi besar ya. Di sini dia bukan lagi matriksnya tadi ini ya, matriksnya 2. Saya ulangi. Harus yang ini. Ini kan masih matriks. Ini sama dengan 0. Ini kita cari determinannya dulu. Caranya seperti apa? Begini ya, determinan. Dan di sini kita tambahkan ada 2. Ini tambah 1 lagi. Nih. Kita tulis 2 kurang A. Seperti itu ya. 0 minus 2. Ini cara cari determinan yang dikali 3 ya. 0, 4 kurang eigen nilainya sama dengan 0. Ini caranya gini ya. Arti determinan itu kalau misalnya untuk matriks 2 kali 2 dulu ya. Determinan matriks 2 kali 2 saya coba. Nah, ini ada A, B, C, dan D. Nah, kalau matriks 2 kali 2 ya, berarti BC dikurangi dengan AD. Gitu ya. Kalau untuk kita ini, kalau misalnya ada matriks 2 kali 2 seperti ini, kalau kita cari determinannya berarti BC dikurangi dengan AD. Tapi kalau matriksnya itu 3 kali 3, kalau kasusnya seperti ini, berarti A, B, C, Nah, 34, 36. BCD, 21, K, 21, saya ini ya. Berarti ini kita tambahkan 2 lagi. Kita tambahkan 2. Kita tambahkan 2. Di sini. Kita tambahkan 2 lagi. 1 lagi ya. Dengan kita tulis ulang yang bagian sini ya. Yang baris pertama, kolom pertama, dan baris ke ya yang kolom 1 dan kolom 2 ini kita tulis ulang saja di sini. A, D, H, sama dengan yang tadi ya. Oke. E dan I. Kalau kasus-kasus seperti ini, kalau kita cari kita cari matriksnya ya. Berarti dari sini kita kali ini saja. Ini bagian sini ya. Ini atau kayak ini tadi BC dikurangi AD. Berarti kalau kasus di sini tadi ini harus agak menjauh sedikit. Bisa agak jauh sedikit biar lebih kelihatan atau inilah. Ini tadi ya. Berarti sudah sama toh? Ini kan ada 2. Yang kayak tadi ya. Berarti 0 dikali 0 dikali dengan 5 kurang A. Ditambah dengan 2 kurang A dikali 0 dikali 0. Ditambah dengan minus 2 dikali 4 kurang A dikali minus 2. Lalu itu di dalam kurungkan semua, lalu dikurangi dengan ini. Baliknya lagi. Berarti 2 kurang A dikali 4 kurang A dikali 2 kurang A ditambah 4 dikali ya 2 kurang A dikali 4 kurang A dikali 5 kurang A
dalam kurung ya kan ditambah 0 kali minus 2 ditambah dengan minus 2 dikali 0 dikali dengan 0. Makanya prosesnya itu nanti besok lah kita bahas dasar-dasarnya. Hari ini saya coba tunjukkan dulu. Nah, dari sini muncul lah ini. Dari sini muncul ini. Hingga ini didapat ini ya, kita dapat hasil kan ada banyak yang dikali 0. Sisa ini kan yang sisa ini sisa 2 kurang A 4 kurang A ini kan determinannya, berarti kita peroleh dari sini A1 nya itu kita peroleh hasilnya 4 atau A lah, A nya kita dapat 4 ya, ini nggak kita substitusi. A1 kita dapat 4, A2 nya itu dapat 6, A3 nya itu kita dapatkan 1. Maksudnya anggap saja di sini ini A1, ini A2, ini A3 ya, kita dapatkan 1. Sehingga untuk memenuhi eigenvektor ternormalisasi, ya ketika A sama dengan 1 ya, untuk persamaan eigen nilainya tadi, ya kita misalkan ini, kita misalkan ada penambah ini ya, ada penambah apa namanya matriks 1 kali 3 ya, 1 kali 3 yang UX, UY sama dengan UZ nya tadi. Ya kita tulis nanti ini tulis ulang ya, UX, UY, UZ terus seperti sama dengan ini. Dari sini kita dapat 3 persamaan jadinya, ada persamaan 1 ini, persamaan 2 dan persamaan 3. Di sini kita coba cara ternormalisasi, kita dapat nanti U1-nya itu berapa, U2-nya itu berapa, ini yang menemukan hasilnya itu dia seperti ini. Nanti besok kita lanjut. Ini hanya pengenalan saja. Ya, waktu kita habis ya. Nanti besok kita bahas ulang tentang ini. Tentang persamaan Euler, apa persamaan ada. Ya, kita bahas di sini tentang eigen nilai suatu matriks di bukunya Skam juga ini sebenarnya ada. Saya coba. Jadi kalau saya itu sumber mungkin lebih banyak gunakan dua buku ya, bukunya Mario Bos sama ini ya, Murray Stickle. Ini ya, matriks tadi. Jadi besok kita bahas ini eigenvalue dan eigenvektor. Ini besok pertemuan terakhir besok itu sambil kita bahas kisi-kisi. Saya stop share ya, saya stop share.